Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, Markus 7 ayat 20 sampai 23 saya bacakan. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Latar belakang ayat-ayat ini ialah teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa murid-murid Tuhan Yesus sebelum makan tidak cuci tangan dulu. Dan Tuhan Yesus menegur dia, kenapa orang Farisi itu sangat memegang adat istiadatnya daripada perintah Allah. Dan di sini Tuhan Yesus menutup dengan ada hal-hal yang dari dalam ternyata itu menajiskan orang. Di antaranya adalah kebebalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menurut Kamus Besar, pengertian kata bebal itu adalah bodoh, kebodohan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa kebebalan di sini adalah timbul dari hati yang jahat dan menajiskan orang. Hal-hal jahat ini timbul dari dalam menajiskan orang. Apakah menjadi bodoh itu adalah sebuah kejahatan? Mari kita untuk memperjelas tentang kebebalan ini, kebodohan seperti apa yang dikatakan bebal menurut Alkitab. Mari sama-sama kita mengingat tentang Firaun beberapa hari yang lalu. Firaun ditunjukkan oleh Allah melalui Musa tentang adanya tulah nyamuk, ya. Kemudian ahli-ahli Mesir berusaha mencoba membuat yang sama. Tetapi ahli-ahli Mesir itu kemudian berkata bahwa inilah tangan Allah. Dan Firaun tetap berkeras hati. Dan hal ini serupa juga oleh bangsa Israel. Bangsa Israel dikatakan bahwa mereka bangsa yang tegar tengkuk. Padahal mereka sudah melihat tangan Allah yang maha kuasa membebaskan mereka dari tangan Mesir. Tetapi mereka tetap tidak mau mengenal Allah. Dan melalui kejadian ini semua dikatakan di dalam Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lihat sekarang. Kebebalan adalah kebodohan karena tidak mau mengerti. Tidak mau mengerti apa? Sehingga ini jahat di mata Allah. Bodoh tidak mau mengerti bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, dan Allah itu sudah memberkati, menolong, mengerjakan segala sesuatu untuk membebaskan kita. Membuat kita orang-orang merdeka. Dari pengalaman ini, dari definisi tentang kebebalan ini Bapak Ibu, mari kita pelajari baik-baik bahwa di saat-saat seperti ini banyak orang yang mengeluh, wah ini bagaimana, itu bagaimana. Tapi kita jangan menjadi bodoh dan bebal karena kita sudah melihat Allah memelihara hidup kita sampai saat ini. Mari kita bijaksana, tetap mempertahankan iman, tetap memandang kepada Dia sehingga kita bisa merasakan, menikmati terus penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyatakan kami bahwa kami jangan menjadi seperti orang bebal karena itu jahat di matamu. Karena kebebalan adalah kebodohan yang tidak mau mengerti bahwa ada Engkau Allah dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami menjadi bijaksana, kami terus Tuhan beriman, berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami akan beraktivitas bagi anak-anakmu, umat-umatmu yang bekerja, Tuhan tolong. Yang berwirausaha, Tuhan tolong. Yang belajar kuliah, semuanya Tuhan tolong. Beri hikmat Tuhan urapi sehingga Tuhan bersamamu dengan iman keyakinan kami, kepercayaan kami, pengharapan kami bersamamu, Engkau akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa jaga lindungi setiap kami Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat, bermaksud jahat. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kuat, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan.
Yang butuh jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.